yang akan datang akan terjadi perang peradaban, bukan perang politik, bukan penjajahan kayak zaman Belanda, zaman Jepang, tidak, tapi benturan peradaban, benturan cara berpikir. Bapaknya ahli ibadah, bapaknya pegang Fathul Mu'in, bapaknya ahli ngaji, cinta pesantren, anaknya tidak cinta pesantren. Indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari, tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hebat hadisnya itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ayahnya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang memusuhi Islam sekalian terang. Tapi kalau kelihatannya membela Islam itu dengan cara yang lebih tariqih, dengan cara yang tidak syar'i, lebih bahaya daripada orang sekalian memusuhi Islam. Paham boten? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Coba kalau sholatnya di masjid di Monas masih mending nih. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Itu kebangkitan Islam itu. Ini sudah diramalkan oleh seorang guru besar Harvard di Amerika, namanya Samuel Huntington, tahun 1987 mengatakan yang akan datang akan terjadi perang peradaban, bukan perang politik, bukan penjajahan kayak zaman Belanda, zaman Jepang, tidak, tapi benturan peradaban, benturan cara berpikir. Bapaknya ahli ibadah, bapaknya pegang Fathul Mu'in, bapaknya ahli ngaji, cinta pesantren, anaknya tidak cinta pesantren, anti Fathul Mu'in misalkan, anti Fathul Wahab, na'udhu, tidak jadi manusia, jadi kampret sama cebong. Kenapa? Berkali-kali takbir, berkali-kali mengatakan Allah itu maha besar, tapi tidak tahu besarnya Tuhan seberapa. Kalau Tuhan kok dibawa ke pilkada, itu kan tidak ngerti gedene Gusti Allah itu. Gedene Gusti Allah seberapa? Kamu kira seberapa Gusti Allah kamu ajak ke TPS itu? Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur karena banyak followernya. Karena banyak yang ikut, dia merasa benar, itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak, cemal kita, malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Ya, Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan.
membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Tidak usah takut, langsung Quran dan hadis saja. Sini. Hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Saya juga tahu, mantan ketua umum PBNU, masa nggak tahu? Hadis nomor 1 hanya Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu, Imam Bukhari yang hebat hadisnya itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Indah jasa-jasa diantara jasa para ulama dalam rangka membangun peradaban Islam, membangun budaya Islam, kemajuan agama Islam. Islam tidak akan maju dengan demo. Islam tidak akan bangkit dengan takbir, nggak akan bangkit tuh, enggak. Habis ratusan miliar itu 212 takbir, apa bangkit Islam? Semakin kuat Islam. Islam tidak akan bangkit. Wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fi. Bahayanya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang memusuhi Islam sekalian terang. Tapi kalau kelihatannya membela Islam dengan cara yang la bi tariqih, dengan cara yang tidak syar'i, lebih bahaya daripada orang sekalian memusuhi Islam. Paham boten? Jenengan ada yang terlibat ya? 212 ada ya? Ada yang berangkat di Jakarta ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Sebelah sana ada ya? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Coba kalau sholatnya di masjid di Monas, masih mending nih. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Itu kebangkitan Islam itu. Nah, saya satu-satunya orang yang terang-terangan. Barangkali yang berpendapat dengan saya banyak, tapi yang terang-terangan bisorohah mengatakan bukan Islam. Insya Allah hanya saya yang waktu itu mengatakan demikian. Nah, monggo. Islam kita dipelihara, santri semakin semangat belajar. Belum apa-apa kalau baru khatam Alfiyah. Saya dulu ngaji di Kiai Mahrus Ali, bapaknya Kiai Abdul Qafabi Mahrus. Saya ngaji Muhdin Labib, kitab nahwu yang lumayan sulit, karangan Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba'da subuh, ba'da duhur, Uqudul Juman, Sulamul Munawarah, mantik dan balaghah. Ba'da asar, Ghayatul Wusul, lumayan angel, usul fiqh. Ba'da maghrib, Fathul Wahhab. Kalau Fathul Wahhab, Kiai Mahrus baca. Tapi kalau Mughnil Labib dan Ghayatul Wusul, saya yang baca, Kiai Mahrus mendengarkan toh. Enak, tipe enak lah. Kula sing baca dewe, Kiai Mahrus mendengarkan saja. Tapi kalau Fathul Wahhab, Uqudul Juman, Kiai Mahrus yang baca. Oleh karena itu santri-santri Ploso harus selalu menambah ilmu, tidak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dihasilkan sementara sekarang. Hatam Alfiyah, hatam Fathul Mu'in belum cukup. Ngoten nggih? Untuk bekal kembali ke masyarakat belum cukup. Di era globalisasi ini akan terjadi, bahkan sudah terjadi, class civilization, benturan budaya. Panjenengan bangga dengan pesantren, anak panjenengan belum tentu. Kita semua bangga dengan Fathul Mu'in, cekelan Fathul Mu'in, anak cucu kita belum tentu. Kita bangga salaman dengan kiai, barokah salaman karo kiai, anak cucu kita belum tentu. Ini namanya sedang terjadi benturan peradaban, sira' bainal hadarat. Apa namanya? Benturan peradaban. Ini sudah diramalkan oleh seorang guru besar Harvard di Amerika, namanya Samuel Huntington. Tahun 1987 mengatakan yang akan datang akan terjadi perang peradaban, bukan perang politik, bukan penjajahan kayak zaman Belanda, zaman Jepang, tidak, tapi benturan peradaban, benturan cara berpikir. Bapaknya ahli ibadah, bapaknya
pegang Fathul Muin, bapaknya ahli ngaji, cinta pesantren, anaknya tidak cinta pesantren, anti Fathul Muin misalkan, anti Fathul Wahab. Na'udhu, namanya benturan peradaban, namanya perang peradaban, perang cara berpikir. Apa itu Fathul Muin? Kuno itu, gak relevan, gak usah dibaca. Apa itu Fathul Wahab? Ngabis-ngabisin umur, usia, baca Fathul Wahab gak ada gunanya. Ini akan terjadi seperti itu, dan sekarang sudah terjadi seperti yang diramalkan oleh Samuel Huntington, guru besar dari Harvard pada tahun 1987. Monggo, prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah dipelihara. Saben malam Jumat baca Barzanji, harus hafal-hafalan. Siap? Kiai, Ustadz, pengurus NU nek moco Barzanji jangan disediakan kitabnya. Kalau ada pengurus NU Khatib Suriah atau Suriah atau Khatib baca Barzanji masih moco, jangan diamplopin, suruh pulang naik ojek, jangan diantar. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai atau ustadz pengurus NU khutbah masih moco, jangan dipakai lagi.